I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing, bitches on my line. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Dwi Andri Pitasari dengan NIM 352054. Saya dari program studi bimbingan penyuluhan Islam. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang konseling dan psikoterapi profesional. Di sini ada salah satu hadis yang menyangkut tentang konseling dan psikoterapi profesional dari hadis riwayat Muslim yang berbunyi An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW hakku al-muslimi alal-muslimi situn idza laqiyatahu fasalim alaihi wa idza da'aka fa'ajibhu wa idza istansahaka fansahu wa idza atasa fahamidu Allah hafasammithu wa idza marido fa'udhu wa idza mata fatba'hu rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, hak muslim kepada muslim yang lain ada 6. Beliau bersabda, apabila engkau bertemu, ucapkanlah salam kepadanya. Apabila engkau diundang, penuhilah undangannya. Apabila engkau dimintai nasihat, berikanlah nasihat kepadanya. Apabila dia bersin, lalu dia memuji Allah atau mengucapkan Alhamdulillah, doakanlah dia dengan mengucapkan Yarhamukallah. Apabila dia sakit, jenguklah dia. Dan apabila dia meninggal dunia, iringkanlah jenazahnya sampai ke pemakaman. Hadis riwayat Muslim. Penjelasan hadis secara umum dalam hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Muslim baginda Nabi Muhammad SAW itu menjelaskan mengenai adanya 6 hal seorang muslim atas muslim yang lainnya, yakni yang pertama itu menjawab salam, mengucapkan salam ketika bertemu dengan muslim yang lainnya, dan perintah mengawali salam itu hukumnya wajib. Menurut Imam Ibnu Abdul Bari, mengawali salam itu sunnah dan menjawab salam itu hukumnya wajib. Dengan menebarkan salam kepada orang yang dikenal ataupun tidak, itu akan menumbuhkan rasa cinta atau sayang sama muslim. Namun ketika muslim bersama dengan muslim lainnya itu wajib kifayah untuk menjawab salam. Lalu yang kedua, ketika diundang kita itu wajib datang atau memenuhinya. Memenuhi undangan itu wajib pada setiap undangan. Namun ulama merinci atau mengkhususkan pada undangan walimah dan sejenisnya saja. Apabila ada 2 undangan dalam satu waktu yang bersamaan, maka undangan yang pertama itu undangan yang wajib diterima atau untuk dipenuhi, sedangkan undangan yang kedua itu sudah termasuk sunnah atau tidak wajib untuk dipenuhi. Penjelasan hadis berdasarkan konseptual BKPI dalam hadis ini itu menyampaikan bahwa memberikan nasihat kepada orang yang membutuhkan merupakan suatu kewajiban. Sebagaimana berbunyi, bila dimintai nasihat maka nasihatilah ia. Hal ini pun dilandasi oleh suatu hadis yang lainnya bahwa Rasulullah SAW itu bersabda, sampaikanlah pengetahuan dariku walau hanya 1 ayat. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Demikian dari penjelasan tersebut itu dapat disimpulkan bahwa nasihat yang baik itu merupakan nasihat yang berlandaskan al-sunnah dan sunnah. Dan bagi orang-orang yang berilmu, khususnya konselor itu dapat memberikan nasihat kepada konseli sebagaimana Rasulullah SAW itu menyampaikan ilmu pengetahuan kepada para sahabatnya, yakni tanpa adanya diskriminasi terhadap siapa saja yang benar-benar ingin memperdalam ilmu pengetahuan dan memiliki daya ingat yang bagus, dan siapa saja yang hanya ingin sekedar mengetahui suatu pengetahuan. Untuk itu, konseling psikoterapi sebagai helping relationship ini sangat penting digunakan karena pada dasarnya setiap manusia itu membutuhkan suatu nasihat dan pengetahuan tentang segala sesuatu yang dilakukan selama kehidupannya sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Berdasarkan penjelasan hadis tersebut, maka diperlukan adanya proses konseling dan psikoterapi sebagai helping relationship yang memiliki atau mempunyai beberapa tahapan. Bremer dan Strom itu menjelaskan adanya beberapa tahapan dalam konseling dan psikoterapi. Yang pertama itu dengan membangkitkan minat dan kesadaran klien akan perlunya bantuan. Pada tahap awal ini,
dalam konseling dan psikoterapi adalah dengan membangkitkan minat klien untuk mengikuti konseling dan membuat klien sadar akan pentingnya suatu bantuan. Lalu yang kedua, dengan membina hubungan yang baik antara klien dan konselor itu merupakan suatu hal yang penting dalam konseling dan psikoterapi. Karena itu akan membina hubungan dalam konseling dan psikoterapi perlu dilakukan pada tahap awal-awal kegiatan. Pembinaan hubungan ini tuh dengan klien dapat membantu membangun kepercayaan antara klien terhadap konselor atau yang ketiga itu dengan menetapkan tujuan dan menjelajahi alternatif yang ada. Dengan terciptanya suasana yang hangat dan akrab itu merupakan suatu langkah awal kemajuan dalam proses konseling dan psikoterapi. Langkah selanjutnya itu yang harus dilakukan itu dengan menetapkan tujuan. Lalu yang keempat itu bekerja dengan masalah dan tujuan. Pada tahap ini merupakan tahap inti dari proses konseling dan psikoterapi. Pada tahap inilah konselor atau terapis itu membantu klien dengan teknik atau treatment yang tepat berdasarkan masalah apa atau gangguan yang dialami oleh klien itu sendiri. Kesimpulannya, berdasarkan dari hadis tersebut yang telah diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa memberikan nasihat kepada orang yang membutuhkan itu merupakan suatu kewajiban. Sebagaimana yang berbunyi, bila dimintai nasihat maka nasihatilah ia dengan nasihat yang baik dan nasihat yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Serta nasihat tersebut dapat didapatkan dari siapapun yang memahami ajaran agama, ilmu pengetahuan dengan baik dan bagi orang-orang yang berilmu, khususnya konselor untuk memberikan nasihat kepada konseli. Dalam hal ini akan membentuk hubungan helping relationship yang dibutuhkan dalam proses konseli. Dalam hubungan yang bersifat membantu helping relationship, konseling harus dilaksanakan oleh seorang tenaga ahli profesional, yaitu konselor atau terapis. Hubungan antara konselor dan konseli dan terapis dengan klien ini adalah hubungan yang profesional. Pada pelaksanaan konseling sebagai profesional, helping relationship ditentukan oleh kualitas konselor atau terapis dan kualitas klien. Konselor dan klien ini sama-sama mempunyai peran yang penting dalam mencapai keberhasilan dalam konseling.